Oke, yuk kita ngobrol-ngobrol soal asuransi lagi yuk. Kebanyakan orang kalau ditanyain, kamu sudah punya asuransi belum sih? Jawabannya pasti sudah punya. Entah itu asuransi dari pemerintah atau asuransi dari kantornya, bahkan asuransi swasta yang sudah mereka beli sendiri. Dan sebagian besar mereka itu taunya asuransi itu ya untuk kalau sakit gitu kan. Kalau sakit dibayarin untuk biaya berobat gitu ya. Padahal asuransi itu fungsinya nggak cuma itu aja guys. Bukan melulu untuk biaya berobat. Fungsi asuransi itu kan luas. Memang benar, kalau kita mempunyai asuransi jenis asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan, itu gunanya untuk berobat. Nah, memang benar sih, kalau kita sudah mempunyai asuransi jenis rumah sakit, semuanya pada saat kita sakit itu memang di-cover. Pada saat orang tersebut sakit, dampaknya apa? Kalau orang tersebut sakitnya agak lama gitu. Banyakan orang tidak memikir seperti itu. Banyakan orang kalau sakit berat pun biayanya sampai ratusan bahkan miliaran. Kalau dia punya asuransi kesehatan kantor, dari pemerintah atau dari pribadi, semua biaya rumah sakit aman, di take over semua. Namun orang tidak sadar pada saat orang tersebut memang diuji kena sakit yang serius, tidak sadar bahwa seseorang itu hidup itu mempunyai kebutuhan, dan kebutuhan itu tetap harus dipenuhi setiap hari kan. Nah, otomatis untuk memenuhi kebutuhan tersebut, orang tersebut kan pasti usaha, bekerja, mempunyai sebuah aktivitas. Dan pada saat orang tersebut tidak mempunyai kemampuan, tentunya banyak orang yang tidak sadar bahwa ada hidden cost yang mereka tidak pernah pikirkan sebelumnya, yaitu adalah penghasilan yang hilang pada saat sakit. Otomatis kebutuhan yang terus berjalan, terus expense yang terus berjalan, itu kan tetap harus dipenuhi. Contoh biaya hidup, bisnis yang ditinggalkan, ada hutang atau cicilan atau KPR, terus ada biaya sekolah anak, ada yang lain-lain. Intinya kebutuhan hidup yang wajib harus dipenuhi. Tentunya itu akan sangat terganggu kalau income kita berhenti. Nah, dari sini orang banyak yang belum paham bahwa asuransi itu bisa mengcover biaya-biaya itu semua, bukan hanya biaya rumah sakit, tapi bisa menggantikan penghasilan yang hilang kita pada saat kita sakit. Namanya asuransi penyakit kritis sebagai proteksi income kita pada saat kita diuji datangnya sakit. Cara bekerjanya gimana sih? Cara kerjanya asuransi proteksi income ini adalah pada saat seseorang terkena kondisi penyakit kritis, contoh penyakit kritis di Indonesia itu ya, contoh ya kanker, jantung, stroke, ginjal. Kalau itu terjadi salah satu, orang tersebut didiagnosa dan sesuai dengan ketentuan polis, syaratnya bisa untuk diajukan klaim. Maka asuransi jenis ini akan mencairkan uang tunai cash ke rekeningnya si tertanggung ini, yang beli asuransi ini, sejumlah yang dia beli pada saat orang tersebut menandatangani kontrak polis asuransi penyakit kritis ini. Misalkan ada Bapak A ini usianya 30 tahun, membeli asuransi proteksi income penyakit kritis ini sebesar 1 miliar. Dengan premi cuma 2 juta per bulan, dia store-nya cuma 5 tahun, dia bisa mendapatkan asuransi proteksi income ini 1 miliar misalkan. Misalkan baru store 1 tahun atau 2 tahun, atau bahkan 6 bulan, terjadi resiko terdiagnosa penyakit kritis. 1 miliarnya ini akan cair guys. Ini akan cair ke rekening. Tentunya Bapak A ini tidak bingung kalau mengalami resiko penyakit kritis yang mengharuskan dia harus pemulihan yang agak lama, karena ada sejumlah uang cash yang bisa untuk menggantikan penghasilannya pada saat dia belum bisa bekerja secara maksimal. Nah, maka dari itu kita harus paham tentang manfaat asuransi saat ini, dan prioritasnya asuransi yang wajib kita miliki itu adalah asuransi jenis apa. Asuransi yang wajib dimiliki adalah asuransi yang bisa menggantikan peran kita pada saat kita itu bisa menghasilkan, yaitu adalah asuransi proteksi income. Tentunya seperti kita orang yang bekerja bisa menghasilkan penghasilan untuk keluarga kita, ternyata income kita harus berhenti karena suatu hal resiko kehidupan. Dengan asuransi jenis ini kan penghasilan kita tidak terdampak, kita bisa fokus untuk pemulihan dulu. Kenapa nggak asuransi kesehatan dulu sih? Karena asuransi kesehatan itu adalah pilihan guys. Karena kebanyakan orang kan sudah paham, kalau mereka ditanyain udah punya asuransi belum? Udah. Dari apa? BPJS, dari pemerintah, dari kantor, bahkan dari swasta diri sendiri. Ya, itu kan pilihan. Apakah orang yang sudah nyaman dengan asuransi kantor harus memberi asuransi kesehatan juga? Enggak juga. Karena hidup itu pilihan. Namun, kalau mereka paham dan punya budget lebih, mereka akan mengalokasikan sendiri. Jadi urutannya apa nih? Asuransi apa yang wajib dibeli? Kalau kita sebagai orang yang pencari nafkah utama, asuransi yang wajib dibeli itu adalah asuransi proteksi income guys. Proteksi income kita, kemampuan kita yang menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga ini. Karena orang itu bisa hidup. Kalau tidak punya asuransi pun orang itu bisa hidup, tapi orang itu tidak bisa hidup kalau tidak punya penghasilan. Maka dari itu kalau penghasilan kita stop,
ya kacau. Ekonomi keluarga pasti kacau. Maka dari itu, kalau ada budget, utamanya adalah asuransi proteksi income. Proteksi income mau yang manfaat apa? Ya mau yang manfaat hidup dan manfaat meninggal. Kalau manfaat hidup berarti asuransi penyakit kritis yang bisa menggantikan penghasilan kita pada saat kita diuji datangnya ketidakmampuan, belum bisa bekerja karena penyakit serius tadi. Dan untuk manfaat meninggal yang tentunya asuransi jiwa sebagai bekal kita ke keluarga kita. Nah, saya nggak akan bahas banyak asuransi jiwa karena asuransi jiwa akan saya bahas di sesi sendiri. Itu fungsinya sangat amazing banget, luas banget, bukan hanya sekedar sebagai bekal, tapi banyak yang bisa dilakukan dengan asuransi jiwa. Bisa dipakai untuk wakaf, untuk legacy, untuk warisan, untuk tax planning, untuk lain-lain. Dia akan saya bahas ya. Dan ada yang tanya gini, pokoknya aku harus punya asuransi kesehatan dulu deh. It's okay, itu bagus. Selama kita bisa menghasilkan, kita bisa bayar premi, asuransi kesehatan itu penting banget. Namun, kita membayar premi, kita membayar asuransi itu kan karena kita produktif kan? Karena kita kerja. Pada saat kita tidak produktif, otomatis penghasilan kan kita stop. Kalau penghasilan kita stop, kita mau bayar preminya pakai apa? Maka dari itu, asuransi kesehatan saya taruh di tier yang kedua. Pertama adalah asuransi proteksi income, kesehatan, baru jiwa. Income dulu. Karena untuk bayar premi asuransi kesehatan itu adalah asuransi proteksi income. Meskipun kita nggak produktif pun, kita masih tetap bisa bayar premi. Kalau asuransi kesehatan dulu, kalau kita mengalami kondisi yang serius, kita no income, siapa yang bayar asuransi kesehatan? Analoginya begitu. Oke, demikian kalau kamu mau diskusi lebih lanjut tentang asuransi proteksi income yang bisa mengganti penghasilan kita pada saat kita mengalami kondisi yang tidak produktif karena resiko kehidupan, kamu bisa langsung DM saya untuk diskusi. Feel free, gratis, tanpa dipungut biaya dan tanpa keterikatan apapun. Oke, see you guys.